والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Mungkin yang masih di belakang bisa maju mengisi soft yang kosong. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram wal fadli wat tuli wal minan wal izam alladzi hadana lil Islam wa asbagha alaina jazila ni'amihi wa altafihi wa farrada hajjahu ala man istata'a ilaihi sabila minan nasi hatta al anbiya'i wadh-dhawam.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama, yang dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul untuk melaksanakan pemantapan manasik kedua keberangkatan 29 Juli. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas syafaat beliau kita dapat merasakan kenikmatan beragama Islam, kita dapat merasakan kenikmatan yang akan kita rasakan nanti ketika bertemu beliau di Madinah dan kita nanti ketika melaksanakan umrah di Mekah Al-Mukarram. Alhamdulillah Bapak Ibu, amma ba'du, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah ya. Kaifa halukum? Itu apa Bapak Ibu ya? Itu bahasa Arab artinya bagaimana kabarnya. Jawabnya sama Bapak Ibu. Alhamdulillah. Oke, coba saya ulang. Kaifa halukum? Nanti insya Allah Bapak Ibu akan sering mendengar itu Bapak Ibu ya di Arab nanti. Jadi kita mulai pembiasaan. Bismillah Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Esas Halifah Hakiki Bapak Ibu. Saya berasal dari Jakarta, eh, tapi ibu saya orang Sunda juga. Tapi bukan Sunda Bandung, Sundanya di Sukabumi. Insya Allah saya akan menemani Bapak Ibu untuk perjalanan nanti dari pertama tanggal 29 sampai kita balik lagi ke Bandara Soekarno-Hatta ke Bandung pada tanggal 7 malam. Seperti Bapak Ibu ya. Eh, Alhamdulillah saya telah lulus dari Universitas Al-Azhar Kairo tahun 2023, Fakultas Usuluddin. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kurang lebih sekitar 10 hari Bapak Ibu ya. Dengan perjalanan 9 hari sampai 10 hari, saya akan menemani Bapak Ibu mulai dari pertama kita berangkat kumpul nanti di depan kantor, sampai nanti balik lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Insya Allah tema hari ini Bapak Ibu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh pihak travel juga, kita akan ada pemantapan. Ya, sebenarnya sebelumnya saya mau nanya, terakhir manasik Sabtu kemarin atau minggu sebelumnya? Minggu kemarin ya berarti ya? Minggu kemarin berarti bukan Sabtu ini kemarin ini bukan kan? Oke. Ya berarti mungkin supaya saya tahu ada beberapa hal yang mungkin saya ingin ingatkan lagi Bapak Ibu ya. Karena insya Allah perjalanan yang kita laksanakan ini perjalanan yang mulia, butuh persiapan ya. Jadi nanti akan mungkin saya ulang beberapa hal yang menurut saya penting ya untuk diulang. Jadi insya Allah nggak semuanya dan insya Allah durasinya tidak selama manasik sebelumnya. Cuma nanti saya akan menekankan beberapa hal yang memang terkait dengan itinerary dan nanti fakta di lapangan. Seperti Bapak Ibu ya. Oke, bismillah. Sebelum itu Bapak Ibu, di sini ada yang sudah pernah umroh? Alhamdulillah. Oh, belum ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti belum semua ya. Berarti ini pengalaman pertama Bapak Ibu ya. Oh, atau ada yang udah? Oke, yang udah alhamdulillah berarti ini kesekian kalinya ya bisa mensempurnakan lagi umrohnya, yang belum berarti ini pengalaman pertama. Nah, kita kemarin mungkin Bapak Ibu ketika mana sudah tahu ya bagaimana secara fikihnya ya, rukun-rukun umroh ya. Mungkin saya akan mengulang beberapa dari rukun tersebut ya, secara global saja, tidak usah terlalu lebih mendalam lagi karena nanti insya Allah Bapak Ibu kita juga akan ada manasik ketika sampai di Madinah. Jadi ketika sampai di Madinah, sebelum kita umroh lagi, itu kita akan manasik lagi di situ kurang lebih waktunya sama seperti manasik kemarin 3 jam sampai 4 jam. Bapak Ibu silakan tanya apapun ya. Jadi dari sekarang nggak apa-apa, ada pertanyaan tapi lebih detailnya lagi dan nanti sesuai dengan eh, fakta lapangan juga kita di sana seperti apa. Nah, itu nanti bisa ditanyakan di sana. Tapi tetap yang mau mungkin tanya dari sekarang nggak apa-apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu umrah itu ada berapa rukunnya? Yang masih ingat minggu kemarin? Ada Bapak? Ada yang tahu? Banyak. Intinya lebih dari satu gitu kalau banyak ya. Gitu. Umrah itu rukunnya ada 5 Bapak Ibu ya. 5 yang dimaksud rukun itu adalah ketika seseorang yang melakukan umroh tidak melakukan satu dari rukun ini, maka umrohnya tidak sah. Ya, sepertinya halnya sholat. Misalkan sholat, kalau di sholat kita ada namanya takbiratul ihram. Ketika kita tidak melakukan takbiratul ihram, maka sholat kita tidak sah. Dalam umroh, ya bedanya dengan haji, itu hanya ada 5.
Yang pertama apa kira-kira? Eh, ihram. Ihram yang kedua setelah ihram to tawaf. Setelah tawaf yang ketiga sa'i. Setelah sa'i yang keempat tahalul. Yang kelima tartib. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. 5 gampang dihafal. Bagaimana nanti prakteknya kita bimbing. Ya, prakteknya kita bimbing. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu 5 ini. Oke, sekarang kita tidak usah terlalu mendetail, cuma nanti saya akan gambarkan bagaimana ketika hari H kita mengerjakan 5 rukun ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pertama kita akan mengambil ihram. Definisi dari ihram itu Bapak Ibu adalah kita mengambil niat. Niat di waktu tertentu, di tempat tertentu. Kita ngambil niat di mana Bapak Ibu? Di Bir Ali. Bir Ali itu adalah mikot dari Madinah. Karena kita nanti umroh, perjalanan kita dari Dubai nanti langsung ke Madinah. Kita telah dianggap sebagai penduduk kota Madinah. Maka ketika penduduk kota Madinah ingin umroh, maka mikotnya atau mengambil ihramnya harus dari Bir Ali. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mikot ini, ihram ini artinya adalah mengambil niat untuk umroh di waktu tertentu dan di tempat yang sudah ditentukan. Jadi nggak bisa Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu dari Masjid Nabawi gitu ya, udah pakai ihram bapak-bapak nih. Bismillah, nawaitul umroh tawa ahram tu bihalillahi nggak bisa. Tidak sah. Ya, bukan tidak bisa, tapi tidak sah. Bapak Ibu harus sampai Bir Ali dulu, di Bir Ali baru Bapak Ibu ambil niat, baru sah. Ya, dikatakan Bapak Ibu sudah menjadi muhrim. Muhrim itu adalah orang yang sudah mengambil ihram, orang yang sudah mengambil niat untuk umrah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini yang pertama. Untuk pertanyaan nanti kita kumpulkan di akhir Bapak Ibu ya. Jadi bisa kalau misalkan Anda ingin bertanya bisa ditulis gitu ya. Jadi nanti terakhir di sesi terakhir. Oke, yang kedua Bapak Ibu tadi apa toh? Tawaf. Setelah ihram yaitu apa toh? Tawaf. Tawaf itu apa Bapak Ibu? Tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah ya berbalik arah dengan jarum jam sebanyak berapa kali? 7 7 kali. Ini mungkin saya ilustrasikan seperti HP Bapak Ibu ya. 7 kali itu dihitungnya satu itu dari mana? Ketika kita pertama ini Hajar Aswad, misalkan ini Hajar Aswad Bapak Ibu ya. Mungkin ketika manasik lebih dijelaskan lebih informatif lagi, lebih bagus lagi ya. Ini saya mengulang ya. Misalkan ini Hajar Aswad, dihitung satu ketika sudah sampai Hajar Aswad lagi atau ketika pertama satu. Dihitung satu putaran ketika memang pertama Bapak Ibu sampai Hajar Aswad satu atau Bapak Ibu mutar dulu sampai Hajar Aswad lagi baru satu. Mutar, putar dulu ya karena ini kejadian Bapak Ibu ya. Karena ini kejadian. Jadi jamaah ini kira oh ini pertama nih satu. Jadinya nanti kurang satu karena beliau menghitung pertama ketika mulai dari Hajar Aswad udah satu. Jadi pas baru jalan pertama putar dihitung dua, padahal baru satu. Ini saya poin-poin seperti ini yang mungkin saya ingin ingatkan ya. Ya, seperti itu. Jadi nanti dihitungnya pertama satu itu satu putaran dihitung ketika kita selesai mengelilingi Ka'bah dari Hajar Aswad mulai sampai kembali ke Hajar Aswad lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Untuk tawaf bacaan-bacaannya nanti semua insya Allah kita bimbing. Sudah dapat bukunya semua juga ya. Buku panduan, buku bacaannya insya Allah kita bimbing. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ya. Untuk tawaf, menurut saya hal itu yang paling riskan yang sering terjadi. Karena walaupun bareng-bareng sama kita, kadang-kadang juga karena ini kejadian ya, Pak. Jadi kemungkinan materi kenapa dinamakan pemantapan Bapak Ibu? Karena di sini Bapak Ibu menemukan fakta-fakta yang terjadi ketika umroh yang memang ketika di mana digambarkan supaya Bapak Ibu paham, saya sebagai yang pernah membawa jemaah menyampaikan fakta-fakta yang terjadi supaya tidak terjadilah dievaluasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih eh, lebih faktual, lebih benar-benar memang ini terjadi ya pengalaman saya seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk TOEFL itu mungkin itu aja karena memang pernah kejadian Bapak Ibu. Kita hitungi sudah putaran ke-7 beliau bilang, "Pak Ustadz, kayaknya baru 6 deh." Karena apa? Beliau ngitungnya pertama ketika baru mulai sudah dihitung satu. Akhirnya apa? Kurang satu jadinya 6. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu biasanya kejadian-kejadian ketika tawaf. Nanti untuk pertanyaan nggak apa-apa di sesi terakhir. Kedua, setelah tawaf apa Bapak Ibu? Sa'i ya. Sa'i. Sa'i itu adalah apa? Definisinya sa'i itu berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Sebanyak berapa kali?
tujuh, tujuh kali. Nah, nanti ini biasanya biasanya kesalahan-kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu ketika sa'i ini kurang hitung. Pokoknya Bapak Ibu intinya dalam hukum fikih mungkin ini juga sudah disampaikan ketika manasik minggu kemarin. Pokoknya kalau dari sofa ke marwah itu pasti ganjil. Dari marwah ke sofa itu pasti genap. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan lupa, misalkan tetap nanti kita bimbing bareng-bareng atau nanti ketika umroh kedua atau Bapak Ibu mau umroh sendiri gitu ya, nambah lagi umroh sendiri, gitu, umroh sunnah. Bapak Ibu lupa misalkan saat ini sofa, ini marwah. Bapak Ibu jalan dari sofa ke marwah satu, dari marwah ke sofa dua. Nah, ketika yang ketiga Bapak Ibu lupa, ini satu apa tiga, apa lima, apa tujuh, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ketika itu yang penting Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu lagi jalan ke sofa dan marwah pasti ganjil. Dalam hukum fikih, kalau Bapak Ibu ragu, maka mulai dari yang paling kecil. Ragunya berapa? Misalkan Bapak Ibu ragunya antara satu dan tiga. Berarti hitung dari satu. Misalkan. Atau ragunya misalkan antara empat dan enam. Berarti hitungnya dari empat. Jadi yang jadi patokan Bapak Ibu tahu itu ganjil ke genap. Bapak Ibu ragunya di mana nih? Oh, saya ragunya dari sofa ke marwah. Berarti kan apa, guys? Ganjil. Tinggal dilihat ragunya nih di antara mana yang paling kecil. Silakan mulai dari yang paling kecil. Kalau misalkan dari marwah ke sofa berarti ge genap. Dilihat ragunya antara 4 sama 6 berarti mulainya dari 4. Itu kalau misalkan umroh sendiri atau misalkan umroh sunnah nanti mau sendiri sudah tahu gitu ya. Tapi nanti umroh wajib insya Allah kita bimbing. Insya Allah Bapak Ibu nggak usah takut eh, kurang sainya, itu tanggung jawab kami dengan tim kami di sana yang mau tahu juga untuk supaya sah ibadah Bapak Ibu. Seperti itu ya. Itu untuk sai hal-hal yang sudah terjadi. Yang kedua Bapak Ibu kurang putaran. Yang kedua apa? Ketika nanti di lampu hijau ya, mungkin yang pernah umroh sudah lihat atau mungkin kemarin sudah dijelaskan ketika manasik di lampu hijau Bapak Ibu sering terjadi pemahaman yang salah ketika sa'i di lampu hijau. Apa pemahaman yang salah itu Bapak Ibu? Yang lari-lari kecil di lampu hijau itu hanya laki-laki yang disunnahkan. Perempuan itu tidak usah. Tidak usah. Maksudnya tidak usah apakah haram tidak, tapi tidak disunnahkan. Bapak-bapak misalkan capek gitu ya, misalnya lari-lari kecil gitu ya. Misalkan udah pegel nih tadi tawaf 7 gitu ya. Habis itu lari-lari kecil lagi. Nah, itu tidak apa-apa, tapi disunnahkan untuk laki-laki untuk lari-lari kecil di bawah lampu hijau. Ini yang sering terjadi kesalahan ketika apa? Ketika sa'i. Jadi sunnahnya itu ada pada kaum laki-laki. Untuk perempuan silakan jalan seperti dia biasa, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, untuk sa'i dua hal itu yang sering terjadi. Nanti untuk lebih detailnya ketika kita bahas itinerary, saya akan bahas mungkin nanti kalau misal ke kamar mandi gimana dan lain sebagainya itu nanti ketika kita masuk materi di itinerary. Setelah sa'i apa tadi? Ihram, tawaf, sa'i. Yang keempat, tahalul ya. Tahalul ini artinya apa? Kita mencukur rambut. Nah, ini sering salah pemahaman seperti ini Bapak Ibu ya. Kesalahan pertama, biasanya jamaah itu, ini saya nggak tahalul di sini nggak apa-apa Pak Ustadz. Maksudnya kita kan selesai dari Marwah Bapak Ibu ya. Kita pernah umrah ya. Kita selesai di Marwah. Nanti di Marwah itu nggak langsung ada barbershop ya. Nggak langsung kita jalan dulu nanti ke arah Zamzam Tower itu baru banyak tuh. Depan Tower Mekah itu baru banyak barbershop di situ. Nah, itu gimana? Nggak apa-apa. Cuma saya sarankan mendingan dipotong dulu. Kenapa Bapak Ibu? Ini terjadi ya, ini terjadi. Jadi beliau ini sudah umroh. Habis itu beliau bilang, saya tahalulnya nggak usah potong di Marwah. Saya tahalulnya di dekat hotel. Dengan apa? Langsung cukur botak. Ya. Tapi beliau sebelum sampai hotel, beliau kemana? Zamzam Tower dulu. Ngapain ke Zamzam Tower? Beli parfum. Nah, jadi Bapak Ibu, hal itu adalah titik atau rukun di mana kita telah sah sudah tidak berihram lagi. Jadi larangan-larangan Bapak Ibu ketika umroh itu tergugurkan ketika Bapak Ibu memotong rambut. Jadi kalau Bapak Ibu belum potong rambut, ya belum potong rambut, udah selesai nih, sa'i udah selesai, tawaf alhamdulillah 7 kali, sa'i alhamdulillah 7 kali, selesai, Bapak Ibu belum tahallul, tapi Bapak Ibu melanggar larangan-larangan, tetap dihitungnya melanggar dan harus membayar dam.
Nah, kasusnya waktu itu jamaah ini, beliau beli parfum dulu, udah coba banyak parfum, namanya parfum dicoba Bapak Ibu ya. Dicoba kan nggak boleh pakai parfum ya, wangi-wangian tidak boleh. Udah parfum kesekian dicium, oh iya saya belum tahu. Akhirnya datang ke hotel ketemu saya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ini belum tahalul tadi sudah coba parfum, beli parfum tetap kena saya dan melanggar larangan-larangan umroh. Seperti itu ya. Jadi saran saya nanti kalau bisa bawa gunting atau ya satu keluarga bawa satu. Ketika selesai dari marwah langsung digunting. Ya formalitas. Bismillah bacanya untuk menggugurkan larangan umroh. Nanti Bapak Ibu misalkan bukan Bapak Ibu ya, Bapak-bapak gitu ya, yang mau botak full gitu ya pelontos nanti di hotel nggak apa-apa. Ketika itu misalkan mau beli parfum dulu nggak apa-apa. Karena sudah potong tahallul terlebih dahulu. Nah, ini kesalahan yang sering sering banget terjadi Bapak Ibu ya. Jadi saran saya nanti ketika selesai sa'i di Marwah potong rambut terlebih dahulu tahallul dulu. Baca doa bismillah potong rambut terlebih dahulu. Satu helai 1 sampai 3 helai sudah cukup sah. Ibu-ibu juga begitu. Nah, bapak-bapak yang mau nanti misalkan botak 1 senti, botak 1,5 atau botak pelontos itu nggak apa-apa nanti bisa di hotel kita ada di Hilton ada di bawah Zamzam Tower itu banyak juga seperti itu Bapak Ibu ya ini kesalahan yang sering-sering terjadi maka saya ingatkan ya untuk hal ini. Yang terakhir apa Bapak Ibu tartib. Nah di sini mungkin saya akan jelaskan beberapa eh, kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu ya. Tartib. Nartib ini maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu melaksanakan rukun umroh tadi yang 5 sebelumnya, yang 4, mohon maaf, 4 sebelumnya itu secara urut. Jadi nggak bisa Bapak Ibu ketika ihram Bapak Ibu nyampe Masjidil Haram bareng-bareng sama kita terus Bapak Ibu misah sendiri sa'i dulu baru tawaf tidak sah. Yang sah tawafnya. Sa'inya yang Bapak Ibu lakukan sebelum tawaf itu tidak dihitung sah sa'i. Sa'i dihitung sah kalau sudah to tawaf. Jadi harus urut. Ambil niat dulu pasti pertama ya. Nggak mungkin ya, nggak ngambil niat dulu ya. Kedua apa? Toh, tawaf. Setelah tawaf langsung sa'i. Nah, setelah sa'i baru tahalul, baru nanti kelimanya ke tartib. Jadi semua ini harus ikut. Ya, Bapak Ibu nggak bisa. Nah, ini jemaah pernah Bapak Ibu ya. Pernah. Jadi ceritanya waktu itu kita tawaf, beliau kepisah. Beliau berpisah. Nah, akhirnya beliau nyari kami nih rombongan. Saya juga nyari beliau karena waktu itu padat lagi peak season ya, lagi musim dingin padat, banyak jemaah umrah. Saya cari-cari beliau, tidak ketemu. Sudah setengah jam lebih saya nunggu 1 jam. Saya bilang sama Mutaif, langsung aja berangkat lanjut sa'i. Jemaah yang lain nggak boleh nunggu lama. Berangkat. Nah beliau karena nggak ketemu saya juga nggak ketemu beliau. Beliau balik lagi ke hotel, tidur, belum sa'i. Belum sa'i. Nah, oke kalau tidur aja nggak apa-apa. Tapi kalau tidur melepas pakaian ihram bapak-bapak nih ya, melepas pakaian ihram diganti pakai kaos, nah itu kena kena dam. Tidak boleh melepas pakaian ihram. Ya. Nah beliau buka baju, pakai kaos, pakai jaket. Jadi bawahnya aja udah tinggal bawahnya tuh ya. Nah itu tidak boleh. Itu melanggar larangan-larangan umroh. Jadi nanti kalau misalkan ya Bapak Ibu, nanti insya Allah ada 2 orang ya, saya dan Mutawif. Nanti biasanya saya di depan, Mutawif di tengah. Nanti misalkan ada yang tawaf nih ya, ketika tawaf Bapak Ibu biasanya. Tawaf itu harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Misalkan Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu kentut. Nah, putaran keberapa silakan langsung kabari kami. Kenapa? Nanti kita langsung pisahkan, kita tunggu Bapak Ibu. Atau kalau misalkan nanti terlalu crowded gitu ya, saya pisahkan dulu, Bapak Ibu keluar wudhu, ya keluar wudhu, balik lagi atau misalkan bawa air juga nggak apa-apa dengan air zam-zam wudhu. Yang wajib-wajib aja Bapak Ibu ya wudhunya kalau dengan air zam-zam jangan semuanya sunnah tangannya nggak usah. Yang wajib aja, yang wajib apa Bapak Ibu wudhu? Muka, tangan, siku, rambut, lalu kaki. Ya, yang lain sunnah. Yang wajib aja langsung tawaf lagi. Kenapa? Karena tawaf dalam mazhab Syafi'i harus dalam keadaan suci. Harus dalam keadaan suci. Nah, jadi Bapak Ibu teknisnya bilang ke saya, ya. Nanti kalau misalkan bisa saya temenin,
misalkan Bapak Ibu bentar bawa kita wudhu di dekat tempat air zam-zam aja, bisa masuk rombongan lagi, bisa kalau misalkan mohon maaf ada yang buang air besar, itu jauh Bapak Ibu. Itu harus keluar Masjidil Haram jauh. Harus keluar pelataran. Nggak bisa depan Ka'bah itu. Harus keluar dari pelataran. Nah, kalau seperti itu nanti kemungkinan saya akan menemani sampai depan pelataran, Bapak Ibu ke kamar mandi gitu ya. Nanti balik lagi, nanti insya Allah bersama saya tawafnya, sisanya. Karena harus saya hitungin. Nah, jadi mohon kalau misalkan ada yang batal ketika tawaf, langsung apa? Langsung memberitahu kami. Supaya apa? Kalau nanti nggak memberitahu kami, oke Bapak Ibu ke kamar mandi sendiri. Misalkan tiba-tiba Bapak Ibu lupa, udah putaran keberapa tadi? Putaran keberapa tadi ya? Batalnya ketiga atau keempat. Nah, lebih baik kabari kami, biar kami tahu, biar kami data, Bapak Ibu putaran ketiga. Jadi kami yakinkan Bapak Ibu, Bapak mulai dari putaran ketiga. Ibu mulai dari putaran keempat. Berarti kurang tiga lagi, Bu. Berarti kurang empat lagi, Pak. Seperti itu ya. Jadi nanti biasanya hal yang sering terjadi seperti itu. Di ke kamar mandi, akhirnya lupa, atau balik ke hotel. Nah, akhirnya balik ke cerita saya kemarin, pengalaman ya, supaya jadi evaluasi kita. Akhirnya Bapak tersebut, saya temani lagi paginya. Untuk melaksanakan apa, sa'i. Karena belum sa'i. Ya kalau belum sa'i, belum boleh tahallul. Jadi saya temani lagi habis subuhnya, sa'i lagi. Seperti itu ya. Ini yang sering terjadi. Ya, jadi urutan umroh ini Bapak Ibu cuma 5 aja, tapi ini kita harus benar-benar hafal. Dan insya Allah kami bimbing. Nah, maka kalau ada kendala ketika melaksanakan 5 rukun ini, Bapak Ibu silakan langsung kabari kami. Seperti itu Bapak Ibu ya. Karena tanggung jawab kami selain eh, menjaga keselamatan Bapak Ibu, yang paling besar sebenarnya adalah menjadikan ibadah umroh Bapak Ibu sah. Itu. Itu tanggung jawab kami yang paling besar Bapak Ibu. Jadi saya sebagai tour leader nanti sama Mutaif juga saya sebenarnya akan ditanggung jawab sama Allah di akhirat kalau misalkan Bapak Ibu ibadahnya tidak sah. Maka saya mohon kerja samanya ya ketika umroh ini ya. Oke. Eh, untuk masalah umroh dulu Bapak Ibu. Eh, umroh aja ya sebelum kita masuk itinerary dan materi ada pertanyaan untuk umroh aja dulu dari tadi sudah ya. Insya Allah sudah ya. Kalaupun ada nanti bisa sebelum manasik itu di Madinah kita pemantapan lagi supaya lebih mantap lagi langsung praktek gitu ya. Kemarin misalkan bapak-bapak sudah dikasih tahu bagaimana cara pakai ihram ya. Sebenarnya saya mau praktek di sini tapi kan masih lama juga ya. Nanti ketika di Madinah Bapak Ibu langsung praktek. Nah, itu ya. Jadi Bapak Ibu belajar, kita langsung kalau mau bawa gitu ya nanti pas manasik di Madinah langsung bawa biar langsung coba gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, iya. Kalau mau paham mau masuk dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi biar sekalian aja. Tadi di belakang ada lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, hmm, oke ya. Yang kedua, Bu. Sofa Marwah satu, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, Marwah Sofa 4. Makanya tadi saya bilang, kalau Sofa ke Marwah pasti ganjil. Kalau Marwah ke Sofa pasti genap. Gitu. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba jawab dulu ya.
Tadi Bapak nanya kalau tahallul itu eh, harus 3 rambut gitu Pak ya? Harus 3 rambut. Tadi pertanyaan seperti itu kan Pak? Harus 3 rambut ya? Oh, yang memotongnya itu harus orang yang sudah tahallul atau tidak gitu ya? Ya, sebenarnya Bapak Ibu memang sunahnya orang yang sudah bertahalul. Akan tapi seperti ini, kita kan rombongan ya. Saya juga umroh, Mutaif juga umroh gitu ya. Nah, tidak apa-apa, siapa saja. Bahkan sunahnya biasanya saya sampai ke jemaah yang keluarga silakan saling potong satu sama lain. Mau dipotongkan sama saya boleh, mau sama orang lain. Kadang jemaah ada juga ketemu orang bukan orang Indonesia gitu ya. Tolong tolong gitu ya. Nggak apa-apa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus tadi yang kedua Ibu ya. Yang tadi saya udah Bu ya. Sekarang yang tahallul. Nah, ibu-ibu semuanya Bapak Ibu ya, namanya orang yang melakukan umroh itu wajib tahalul. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Nah, tahalul yang dimaksud tahalul, makanya tadi saya jelaskan, itu memotong sebagian rambut. Ya, 3 helai. Ya, sunahnya tiga lebih banyak tidak apa-apa. Nah, kalau perempuan gimana teknisnya? Biasanya nanti kami kasih tempat yang mojok gitu ya. Perempuan udah mojok ya. Nanti kan pakai ibu-ibu pakai jilbab yang besar ya ketika umroh ya. Itu insya Allah tidak boleh. Suami istri saling potong tidak apa-apa. Pak suami memotong istrinya tidak apa-apa. Ya, jadi nanti insya Allah kita sediakan gunting juga. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu bisa nanti mojok. Insya Allah nggak kelihatan karena jilbabnya jilbab panjang gitu Bapak Ibu ya. Dan nggak harus banyak juga. Misalkan kalau bapak-bapak jelas ya, 3 helai. Ibu-ibu misalkan harus 1 helai tapi sampai apa? Sampai akarnya sini sampai ujung nggak, ujungnya aja tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi insya Allah nggak, jangan khawatir ibu nggak kelihatan auratnya ya karena kita ibu-ibu juga pakai jilbab panjang gitu ya, jilbab yang melebar. Jadi insya Allah tidak kelihatan aurat. Oke, kita lanjut ya. Mengingat waktu kita yang terbatas, langsung ke materi. Bismillah Bapak Ibu. Sebelum masuk ke itinerary, mungkin ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai perjalanan kita. Oke, Bismillah. Nah, ini jamaah Bandung Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah kita mengumpulkan koper di depan kantor paling lama hari Jumat 25 Juli. Ini kita berangkat tanggal 29. Kayaknya tanggal 27 deh. Salah. Ini kita informasikan lagi Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini di apa namanya? Di materi nanti kita infokan lagi di grup ya. Untuk jamaah Bandung memang dikumpulkan koper besar boleh, yang wajib koper besar, koper kecil tidak apa-apa, tapi lebih baik saya sarankan supaya ibu nggak capek, bapak ibu nggak capek, dua-duanya ya dikumpulkan di kantor. Eh, Insya Allah kita akan berangkat dari Soekarno Hatta ya, dari Soekarno Hatta hari Selasa 29 Juli, berarti insya Allah kita kurang lebih dari Bandung start setelah zuhur perjalanan ya, setelah zuhur. 29 Juli hari Selasa setelah zuhur karena kemungkinan besar kita harus sudah check in itu jam 8. Jadi kita sebelum maghrib ya sudah sampai ya, sebelum maghrib seperti Bapak Ibu ya. Nah, insya Allah kita akan memakai maskapai Emirates. Bapak Ibu mungkin yang pernah pakai Emirates ya. Karena kita akan ke Du, Dubai ya. Kita akan transit di Dubai. Untuk seragam itu Bapak Ibu bisa lihat kita pakai batik travel ya. Untuk hotel ini nanti akan ada slide berikutnya. Jadi insya Allah kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hari Bapak Ibu ya. 29 Juli setelah zuhur ya sampai di Soekarno-Hatta 7 Agustus jam 10 malam. Jadi mungkin Bapak Ibu sanak saudara ingin menjemput di kantor, kita kan balik ke kantor Bapak Ibu ya. Itu kurang lebih 8 pagi subuh ya bisa kalau yang ingin menjemput di kantor 8 Agustus subuh gitu ya. Oke. Ya.
Ini keberangkatan kita ya. Jadi insya Allah pesawat kita take off jam 1 kurang 15 tanggal 30. Ya, berarti benar. Kita harus sampai di bandara paling maksimal setelah maghrib. Karena jam 8 kita harus check in. Ya, check in itu 4 jam sebelum kita take off gitu ya. Kita take off jam 1 kurang 15, kita sampai di Dubai jam setengah 6 pagi waktu Dubai. Waktu Dubai. Ini untuk Dubai akan ada saya sampaikan materi khusus nanti aja ketika di Jeddah. Nanti insya Allah kita berangkat ke Jeddahnya lagi kapan? Di Dubai nanti kita ada city tour ya. Setelah ini saya sampaikan. Kita insya Allah berangkat ke ini ada salah. Ini bukan di Jeddah, ini Madinah. Iya, langsung dari ini salah, bukan di Jeddah. Jadi insya Allah kita dari Dubai langsung ke Madinah itu kita take off jam setengah 3. Jadi kita keluar dari take off di bandara setengah 6 pagi waktu Dubai, take off lagi untuk menuju ke Madinah jam setengah 3. Jadi kita di Dubai kira-kira berapa jam Bapak Ibu? 6 sampai 8 jam. Dikurang 3 jam kita harus sampai bandara duluan untuk check in. Berarti kira-kira kalau 8 atau 9 berarti kira-kira paling mentok-mentok 6 jam paling lama. Paling cepat 5 jam. Jadi 5 sampai 6 jam kita di Dubai untuk city tour. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kepulangannya kita langsung dari Bandara Jeddah ke Dubai ya, kita transit dulu pakai Emirates juga. Insya Allah transit kita kurang lebih 3 jam, 3,5 jam. Kita dari Jeddah jam 4 pagi waktu Jeddah sampai di Dubai jam 7.55 waktu Dubai ya. Nanti berangkatnya lagi dari Dubai menuju ke Soekarno-Hatta ya, itu jam 10.50. Ya, kurang lebih 3,5 jam kita transit. Ya, 3,5 jam. Ini seperti yang saya sampaikan, kita sampai di Jakarta di Soekarno-Hatta jam setengah 11 malam, tanggal 7. Berarti jamaah dari Bandung, karena kita campur ya, kalau jamaah Jakarta langsung pulang, jamaah dari Bandung sampai di sini kurang lebih ya subuh. Ya, subuh. Mungkin nanti kita sholat subuh di sini gitu ya. Sholat subuh di masjid tuh. Oke. Nah ini Bapak Ibu ya. Ketentuan bagasi Bapak Ibu bisa lihat ya. Emirates Bapak Ibu 25 kilogram berangkat. Pulang ini tergantung Bapak Ibu ya pulang. Biasanya kalau ada ekstra bagasi kita infokan ya, tapi biasanya kita selalu bilang ke jemaah amannya dulu, ratanya dulu 25 berangkat, 25 pulang. Tapi biasanya ketika pulang jemaah umroh ada ekstra bagasi. Kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kilo. Berarti kira-kira sekitar 27 sampai 28 kilo. Ya, tapi kenapa kami cantumkan seperti ini? Kita ambil amannya dulu. Ya, nanti ketika sudah mulai perjalanan, kalau memang ada ekstra bagasi, saya langsung infokan kepada Bapak Ibu. Seperti itu ya. Jadi 25 kilo berangkat, 25 kilo pulang, ya mungkin nanti ada tambahan sekitar 1, 2 sampai 3 kilo. Nah, untuk zam-zam gimana? Ustadz, untuk zam-zam, zam-zam exclude dari bagasi ini. Ya, jadi zam-zam Bapak Ibu dapat satu orang satu bagasinya pisah sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ini zam-zam gimana? Zam-zamnya udah 5 liter ya, 5 kilo tuh yang biasa, yang tempat biasa itu. Ini udah berkurang enggak? Zam-zam itu exclude ya. Jadi itu bagasinya sendiri. Oke, mungkin beberapa hal yang ada di materi sudah disampaikan. Saya menekankan beberapa saja Bapak Ibu ya. Yang pertama, tadi kan saya bilang bawa gunting Bapak Ibu ya. Nanti gunting jangan ditaruh di kabin atau tas yang dibawa ke pesawat. Gunting buat tahalus silakan Bapak Ibu taruh di mana di bagasi. Ini sering terjadi. Oh, Pak Ustadz kemarin suruh bawa gunting, saya diambil file X-ray. Padahal saya sudah bilangin gitu ya. Gunting, hal-hal benda tajam semua di koper bagasi gitu ya. Ini sering terjadi. Eh, untuk obat-obat Bapak Ibu ya. Ini untuk obat-obat. Insya Allah kami dari Rauda juga sudah menyiapkan obat, tapi memang kami limited ya, terbatas. Untuk obat sendiri nanti di Dubai mungkin agak susah nyari apotek, kalau di Saudi lebih gampang. Jadi saran saya Bapak Ibu untuk obat-obat yang misalkan Bapak Ibu ada penyakit pribadi, maksudnya penyakit pribadi itu Bapak Ibu punya riwayat penyakit sendiri tersendiri, silakan bawa obatnya. Tapi obat-obat umum seperti paracetamol biasanya
ibuprofen ya, seperti itu kita sedia, tolak angin sedia. Ya, tapi stoknya terbatas. Saya sarankan Bapak Ibu membawa obat sendiri. Adapun nanti kalau mau beli di Saudi gampang, bisa saya temenin ke apotek juga. Di Saudi lebih apa namanya? Lebih lengkap juga variasi obatnya. Tapi untuk jaga-jaga biasanya saya sarankan jemaah untuk membawa obat sendiri. Obat ditaruh di mana kira-kira? Kalau yang cair ya. Jadi Bapak Ibu di kabin itu tidak boleh benda cair ya lebih dari berapa mili? 100 mili. Ini sering banget terjadi nih. Beli parfum, beli parfum habis itu nggak dimasukin ke koper bagasi padahal parfum mahal. Ya, belinya di mana? Di Dubai. Nanti kan di ekstra ya di Dubai ketika masuk itu. Nah, itu biasanya ada bawa jemaah. Biasanya nanti saya koordinasikan bisa masuk kadang-kadang. Kalau enggak, nanti caranya saya sebar ke jemaah. Jadi nggak satu orang bawa banyak kayak gitu ya. Nah, parfum kan misalkan ada yang lebih dari 100 mili gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu apa namanya? Nggak enak juga diambil ya, baru beli gitu ya. Nah, jadi parfum itu masukkan ke bagasi. Nah, nanti di Dubai biasanya kalau misalnya waktunya sempat, ini saya belum bahas itinerary ya. Kita mungkin ada ya tempat perbelanjaan parfum, tapi kalau enggak dan sepertinya enggak, kemungkinan besar enggak. Jadi insya Allah kalau parfum aman lah, karena nanti kita ketika pulang kita insya Allah enggak terlalu ketat X-ray-nya. Ya, cuma mungkin Bapak Ibu yang bawa parfum dari rumah nih sekarang jangan ditaruh di kabin. Ya Bapak-Bapak udah siap nih nanti mau masuk raudhah. Parfum khusus ibu-ibu nih ditaruh di kabin. Misalkan 300 mili misalkan ya. Nanti masuk X-ray sudah diambil gitu ya. Jadi ditaruh di mana? Di bagasi. Eee, untuk paspor Bapak Ibu ya, paspor nanti ini dari kami ya. Cuma nanti ketika perjalanan dari dibagikan paspor di Dubai sampai nanti sebelum sampai Madinah, paspor tanggung jawab Bapak Ibu. Maka saya sarankan membawa tas khusus untuk barang-barang berharga seperti handphone, dompet, paspor. Dari Raudhah, dari travel Anda kan tas, silakan dipakai. Mau tidak pakai juga tidak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting satu tas khusus. Dan ini insya Allah kita tidak ada anak kecil ya. Biasanya anak kecil nih, saya kurang tahu yang jemaah Jakarta ya. Eh, kalau anak kecil biasa paspornya dijadiin satu sama ibu bapaknya. Itu salah Bapak Ibu. Tetap satu-satu sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau anak kecil ini misah, apalagi ketika imigrasi Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti kalau paspornya kebawa sama bapaknya atau ibunya, bapak ibunya udah lewat imigrasi. Nah, ini jadi masalah. Sangat susah apalagi imigrasi Saudi ketat ya. Jadi nanti anak kecil ataupun misalkan misalkan keluarga nih ya, kalau bisa sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, jangan digabung ya. Saling mengingatkan saja. Insya Allah nanti ketika sampai Madinah, paspor saya kumpulkan, saya bagian lagi ketika mau pulang. Jadi tanggung jawab Bapak Ibu itu mungkin dari pertama dibagikan paspor di Soekarno-Hatta, di Dubai sampai sebelum nyampe Madinah. Ya, itu paspor itu tanda pengenal kita di luar negeri. Kalau paspor hilang, ya itu masalah besar Bapak Ibu ya. Jadi KTP kita di luar negeri itu adalah paspor dan visa. Jadi saran saya silakan bawa tas sendiri. Ini mungkin pakaian sudah dibahas juga. Untuk ibu-ibu biasanya nanya nih sebelum-sebelum hari H. Saya sampaikan dari sekarang biasanya di grup. Mau barang-barang atau gimana? Pak Ustadz kita mau putih atau hitam gitu ya. Dari travel sendiri tidak ada aturan. Silahkan Bapak Ibu mau rembuk sendiri. Mau di voting di grup. Misalkan ibu-ibu ayo kita voting. Mau hitam mau putih silahkan. Saya ngikut senyaman Bapak Ibu aja. Gitu ya. Kalau Bapak-Bapak kita sama semua ya Pak ya. Putih ya. Gak ada yang pakai ihram hitam ya. Gak ada ya Pak ya. Semua sama ihram putih. Nah ibu-ibu biasanya pakai hitam atau putih atau gimana. Nah, itu sih kembali ke pilihan ibu masing-masing. Mau barang-barang ada satu orang, ayo kita barang-barang warna putih. Ayo silakan. Ini sudah kebanyakan sudah Bapak Ibu tahu juga. Mungkin di alat elektronik Bapak Ibu ya. Alat elektronik kalau mau bawa casan ya, colokan maksudnya. Itu colokan yang tiga ya, internasional. Nanti di hotel kita juga semua colokan tiga ya. Itu silakan bawa kepalanya itu colokan tiga. Oke, perkiraan cuaca Bapak Ibu. Untuk Dubai eh, kurang lebih lebih lembab. Kurang lebih seperti ini sama. Tapi kalau untuk Saudi mungkin agak yang di sini agak belum terlalu update Bapak Ibu ya. Di Saudi lebih lebih panas Bapak Ibu. Bisa sampai 40 lebih Bapak Ibu ya.
Saya 2 minggu yang lalu berangkat 42, 43 di Makkah. Jadi kemungkinan lebih. Jadi bisa disiapkan ya. Kalau di sini mungkin perkiraannya seperti ini, faktanya nanti kita karena ini musim panas makin menuju ke tengah-tengah musim panas mungkin lebih panas lagi. Jadi mungkin sekitar 40-an. Kalau mungkin seadem-ademnya gitu nggak kayak di Bandung ini ya. Paling seadem-ademnya 38. Seadem-ademnya. Intinya Madinah lebih dingin daripada Mekah. Itu pasti. Madinah lebih dingin daripada Mekah. Untuk waktu kita jelas Bapak Ibu ya, di Dubai dan di Saudi sama, kita beda 4 jam. Jadi lebih cepat 4 jam gitu ya. Tinggal dikurangi saja. Ini hotel kita, Ansor Golden Tulip di Madinah nanti. Jadi kita nanti landing langsung di mana Bapak Ibu di Madinah. Nanti untuk teknisnya ketika itinerary saya akan sampaikan. Oke, ini eh, map hotel kita. Jadi insya Allah hotel kita ini yang, iya benar. Ini yang di Madinah Bapak Ibu ya. Hotel kita tuh sangat dekat ke Masjidil Nabawi. Insya Allah Bapak Ibu ya. Masa Golden Tulip tinggal lurus saja. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau saya jelaskan seperti ini kurang tergambarkan Bapak Ibu ya. Nanti sampai sana begitu turun saya jelaskan Ibu lihat lurus itu sudah pintu Nabawi gitu ya. Biar langsung terlihat jelas. Ini hotel kita Mekah bintang 5 di Hilton, dekat dengan pelataran Masjidil Haram. Kalau jamaah umroh biasanya sebutnya Hilton Anjung itu eh, dekat di mata, jauh di kaki. Nah, kenapa Bapak Ibu? Saya spoiler aja seperti Bapak Ibu ya. Kenapa? Silakan Bapak Ibu merasakan sendiri. Jadi sebenarnya dekat Bapak Ibu. Dari Hilton tuh kelihatan Masjidil Haram. Kalau nanti misalkan kita dapat lantainya yang tinggi-tinggi, mungkin kelihatan view Ka'bah ya. Tapi jalannya itu bukan berarti kita jalan jauh, enggak. Kita jalan melewati halaman Masjidil Haram. Gitu. Halaman Masjidil Haram. Jadi untuk sampai pelataran butuh jalan. Tapi insya Allah enggak jauh banget Bapak Ibu ya. Enggak jauh. Ini kurang lebih seperti ini. Sekali lagi kalau saya ilustrasikan seperti ini mungkin kurang ini ya. Nanti ketika sampai di sana, saya kasih tahu Bapak Ibu patokannya mana, Bapak Ibu tersesat kalau keliling Mekah, oh di mana nih? Patokannya Zamzam Tower nanti saya tunjukkan lebih detail. Kita sampai di sana. Nah, ini hal-hal yang sering terjadi Bapak Ibu untuk pelayanan hotel Saudi. Memang kami alhamdulillah dari travel selalu amanah, selalu memberikan pilihan hotel yang terbaik Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang namanya manusia ada khilafnya juga. Pelayan namanya Saudi Bapak Ibu ya, setiap tahun tidak berhenti-berhenti melayani jemaah gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa melayani tamu. Kadang tingkat profesionalitasnya kadang menurun Bapak Ibu dan hal-hal ini sering terjadi ya. Yang saya masih ingat kalau saya waktu itu alhamdulillah waktu itu bukan sama Rodo ya. Eh yang nomor 6, kamar tidak dibersihkan kecuali diminta. Jadi ketika waktu itu saya survei kamar dulu, jamaah mau datang, saya bilang, "Ah, ini kok kamar belum dibersihkan?" Ini, saya bilang ke resepsionis, saya tunggu setengah jam belum dibersih-bersihkan. Akhirnya saya yang bersihkan sendiri kamarnya. Kamar mandi, mohon maaf, bukan kamar semuanya, kamar mandinya. Ya, tapi hal seperti ini insya Allah saya di Raudah tidak pernah terjadi. Ya, pengambil Raudah karena insya Allah kami amanah, kami memilih hotel yang berkualitas. Cuma kadang-kadang hal-hal seperti ini pelayanan hotel sering terjadi. Karena memang mereka saking banyaknya Bapak Ibu ya. Dalam tahun kemarin habis ngurusin hajian. Sekarang umroh lagi terus ya. Jadi mereka tidak berhenti. Mata uang, ya kalau karena kita ke Dubai aja ya, paling nanti di Dubai itu dolar bisa. Atau Bapak Ibu bawa, kalau yang belanja di Dubai bawa eh, kredit debit yang ada Visa dan Mastercard-nya, insya Allah aman bisa juga. Untuk di Saudi pakai real, udah jelas ya. Sekarang tuh kalau nggak salah 4.300 sekian. Atau lagi turun nih, kalau saya nggak salah ya, terakhir 4.300 sekian. Jadi Bapak Ibu, gimana transaksi di sana? Banyakan enakan rupiah atau enakan real? Kalau di Saudi fleksibel banget Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau belanja rupiah bisa, mau belanja real bisa. Tapi kadang-kadang ada beberapa toko yang memang nggak menerima rupiah. Nanti insya Allah saya kasih tahu bisa. Tapi kalau secara umum insya Allah mereka senang. Apalagi yang dagang kaki lima itu. Orang-orang dagang kaki lima, orang Arab itu, mereka kadang-kadang mereka menerima juga rupiah gitu ya. Mereka bisa bahasa Indonesia juga, mereka menerima rupiah. Jadi insya Allah untuk mata uang tidak terlalu, ini ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu pusing gitu ya.
Bapak Ibu mau bawa rupiah boleh, mau bawa real juga boleh. Mau tukar di sana juga bisa. Banyak money changer di sana. Ini tadi sudah saya sampaikan, kaki tiga. Nah, ini perlengkapan mungkin sudah disampaikan ketika manasik kemarin. Untuk pemantapan saya ingin eh, menekankan beberapa aja. Gunting kuku, ya, sama kayak gunting untuk tahalul. Jangan ditaruh di koper kah kabin. Ya. Ini karena sering diambil. Terus yang lain sudah. Untuk cemilan, Bapak Ibu, misalkan mungkin ada kemarin di materi bawa saus, sambal. Insya Allah hotel kita semua chefnya orang Indonesia ya, makannya makan Indonesia. Jadi insya Allah ada sambal gitu ya. Di Dubai juga kita makan makan Indonesia. Jadi insya Allah untuk kayak Bapak Ibu bawa sambal banyak-banyak atau mungkin sampai satu dus itu tidak perlu. Kecuali mungkin Bapak Ibu yang memang suka sambal terasi bawa satu botol gitu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai banyak-banyak tidak usah. Sakit perut. Nah ini rangkuman barang-barang yang nggak boleh ada di kabin. Ya, itu ada gunting. Tadi yang saya bilang ya, gunting kuku. Cairan lebih dari 100 ml. Skincare, ibu-ibu ya, skincare. Kalau misalkan sunscreen aja bisa masuk kabin. Tapi kalau lebih dari itu, misalkan ibu-ibu nih, amannya menurut saya ditaruh di koper bagasi. Oke, ini tas bawaan. Biasanya ada yang nanya nih, selain ini boleh nggak Pak Ustadz bawa? Boleh. Jangan terlalu, apa bahasa Sundanya tuh, brandong petong gitu ya. Bener Bu ya? Jangan kelihatan kayak banyak gitu. Misalkan Bapak Ibu bawa satu koper besar, satu koper kecil. Bapak Ibu bawa ransel lagi, oke ransel. Tapi Bapak Ibu bawa dua yang kayak tas buat mudik gitu loh. Nah dua, nah itu jadi ketika nyampe di check in tuh, wah seperti ini, wah itu biasanya langsung disuruh kurangi gitu ya. Jadi saran saya ini cukup, tambah satu ransel cukup, atau satu tas seperti tas buat mudik itu cukup, nah ya. Ini nanti ketika di pesawat, hmm, untuk di pesawat ini nanti Bapak bisa coba sendiri ya. Kalau saya jelaskan lebih detailnya lagi, Bapak bisa coba sendiri seat beltnya. Nanti ada pramugari juga yang pramugari membantu. Nah, nah ini biasanya untuk masalah kursi Bapak Ibu ya. Untuk kursi, karena kita penerbangan internasional ya, berarti ada orang-orang selain orang Indonesia. Ya. Saran saya Bapak Ibu, nanti kalau misalkan Bapak Ibu, kita usahakan check-in semua Bapak Ibu berdekatan. Tapi nanti kalau misalkan ada yang pisah, saran saya, Bapak Ibu jangan duduk langsung bareng dulu. Misalkan Bapak Ibu pisah, duduk pisah dulu, tunggu orang yang memang nanti akan ada di situ. Kalau orang Indonesia, alhamdulillah silahkan ngomong. Kalau orang internasional, kalau Bapak Ibu bisa bahasa Inggris, ngomong. Kalau enggak nanti saya bantu. Khususnya orang internasional. Kenapa? Mereka lebih respect kalau mereka diomongin terlebih dahulu. Kalau mereka datang, Bapak Ibu sudah duduk di kursi mereka, mereka sudah kehilangan respect. Mereka akan marah. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah duduk nih dari jauh, oh ini orangnya. Bapak Ibu pindah, habis itu Bapak Ibu bilang lagi, excuse me, boleh tuker gini? Nah, mereka biasanya sudah tidak mau orang luar negeri. Itu kalau orang luar negeri. Jadi saran saya Bapak Ibu duduk dulu di kursinya, nanti saya masuk terakhir, nanti saya keliling, Bapak Ibu misalkan, oh saat ini saya jauh gini, mana Bapak Ibu? Oh ini, nanti saya omongin. Gitu ya. Tapi insya Allah kita usahakan nanti ketika check-in semuanya berdekatan. Oke, ini masalah sholat ya, berwudu Bapak Ibu ya. Ini perlu saya jelaskan, mungkin ininya bisa dilihat sendiri ya, nanti dicoba sendiri di kamar mandi pesawat. Cuma ini untuk berwudu Bapak Ibu ya di pesawat. Kita insya Allah nanti sholat subuh di pesawat. Ketika sampai Dubai, keluar kita sudah tidak sholat subuh. Karena kalau kita sholat subuh di bandara, memakan waktu. Karena kita tadi cuma 6 jam Bapak Ibu ya, di Dubai kurang lebih paling cepat. Nah, jadi kita sholat subuh di pesawat. Nah, bagaimana wudunya Bapak Ibu? Wudunya, saran saya, kalau memang tidak usah ke kamar mandi, tidak usah ke kamar mandi. Bapak Ibu bawa botol air ya, segini cukup, setengah botol itu cukup. Atau nanti misalkan dikasih botol air minum ketika makan gitu ya, dipakai itu insya Allah cukup. Dan saya sudah coba. Tapi biasanya yang sering salah Bapak Ibu dalam praktek fikihnya itu orang-orang yang memakai parfum, botol parfum. Kenapa Bapak Ibu? Eh, dalam rukun wudhu itu ayatnya di Quran itu igsilu, ada dua, igsilu wamsahu.
Ada dua ya. Iksulu wujuhakum wa aydikum wamsahu biruusikum ilal marafiqi. Ya. Ada dua, gusel dengan masah. Kalau masah itu diusap artinya Bapak Ibu. Kalau gusel itu dibasuh. Bahasa terjemah Indonesia seperti itu. Nah, kenapa yang parfum ini kadang-kadang tidak sah wudunya? Karena kalau misalkan pakai parfum Bapak Ibu, misalkan parfum ya, parfum kan serot-serot gitu ya. Nah, itu kalau gusel, iksilu wujuhakum yang dibasuh itu muka dan tangan. Kalau pakai parfum, ya, itu biasanya tidak menetes airnya. Jadi hanya basah. Sedangkan iksilu itu artinya basuhan itu harus menetes air. Ya, kita membasuh muka itu airnya itu sampai menetes. Nah, kalau pakai parfum itu kira-kira menetes nggak? Menetes kalau banyak parfumnya. Ya, kalau Bapak Ibu pakai botol parfum, Bapak Ibu isi air banyak. Tapi kalau kecil itu hanya jatuhnya imsahu, diusap, bukan dibasuh. Maka saran saya, kalau bisa jangan pakai parfum, botol parfum, pakai botol aqua seperti ini saja, cukup insya Allah. Ya. Nanti kalau misalkan sebelum di bandara diambilin, bawa kosong aja nanti isi di kamar mandi. Atau mau di kamar mandi nggak apa-apa. Atau misalkan nanti kalau di Soekarno-Hatta tergantung Bapak Ibu. Ya tergantung kalau misalkan petugasnya lagi ini diambilin air minum tuh. Kalau enggak lewat aja. Gitu ya. Saya nggak jamin gitu. Tapi saran saya mendingan bawa botol kok kosong. Kenapa? Kalau Bapak Ibu mau wudhu ke kamar mandi, nanti biasanya antri lama. Kamar mandi itu hanya kita boeing itu kurang lebih sekitar untuk ekonomi sekitar 6 sampai 4 sampai 6. Sedangkan di dalam itu bisa sampai ratusan, ya. Jadi lama. Bapak Ibu kan bisa nanti kalau udah kosong isi airnya bawa ke tempat duduk. Nah, bagaimana caranya? Nggak bisa saya praktekkan di sini juga. Eh, ketika yang Bapak Ibu yang tadi saya bilang dibasuh itu yang penting sampai netes ya. Cukup ya. Ini sering mungkin nanti sebelum boarding saya praktekkan bisa ya. Nanti kita sebelum nunggu boarding itu masuk ya, saya bawa botol, saya praktekkan wudhu di pesawat itu sah seperti apa ya dengan botol sekecil setengah itu bisa Bapak Ibu. Setengah itu yang wajib aja. Muka sekali, tangan satu kali ya, rambut kepala satu kali, kaki satu kali ya. Itu yang wajib. Ya, yang wajib-wajib saja. Insya Allah bisa. Karena apa? Karena kita nanti kalau sholat turun dari bandara sholat kita sangat memakan waktu. Jadi nanti insya Allah kita sholat subuh tanggal 1 Juli, mohon maaf 1 Agustus itu kita sholat di pesawat. Jadi sampai di Dubai kita langsung keluar, ya kita tidak sholat di bandara lagi. Oke, nanti insya Allah saya praktikkan sebelum masuk maghrib. Ini makanan di pesawat, nanti Bapak Ibu bisa rasakan langsung. Oke, ini nanti ketika sampai di airport Bapak Ibu, kurang lebih teknisnya intinya langsung jangan menunggu saya. Jadi saya ketika imigrasi saya pasti di belakang. Kenapa? Untuk sweeping jamaah yang bermasalah misalkan. Ya, Bapak Ibu lurus terus setelah imigrasi nanti sampai di Bandar Madinah sudah ada tim kita, udah pakai rompi hijau. Bapak Ibu langsung aja keluar. Bapak Ibu tidak usah mengurusi bagasi lagi nanti ketika sampai di Madinah. Ya, jadi Bapak Ibu bawa barang-barang yang Bapak Ibu bawa di kabin, cari imigrasi di mana, toilet ada di setelah imigrasi lebih enak. Ini saran saya. Toilet di Madinah itu lebih enak setelah ini imigrasi. Kalau Bapak Ibu lama di toilet sebelum imigrasi, nanti antri imigrasi lah lama. Ya, jadi mendingan Bapak Ibu imigrasi dulu, setelah itu baru mau ke toilet. Nah, nanti sudah ada tim kita di pintu keluar, ya, yang mengarahkan langsung ke bus. Jadi insya Allah kita nggak lama-lama pelajaran dari Bandara Madinah ke hotel kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ya, nggak lama-lama. Jadi Bapak Ibu nggak usah pikirkan bagasi lagi, sudah ada tim yang mengurus. Jadi Bapak Ibu langsung ke bus nanti diarahkan sama tim kita. Oleh tim kita. Oke, ini makan pagi. Ini secara umum Bapak Ibu ya. Nanti di hotel infonya ada, saya infokan di grup. Misalkan Hotel Madinah, makannya restorannya buka dari jam berapa sampai jam berapa. Makan pagi jam 6 sampai jam 8 misalkan. Makan siang jam 12 sampai jam 2. Itu nanti saya kabarkan sebelum H-1 sebelum sampai Madinah. Oke, ini untuk iya. Paling untuk hal ini, poin ini, ada yang rencana membawa kursi roda? Ada? Mungkin berarti tinggal jamaah Bapak satu. Oke. Nanti eh, kalau kursi roda, nanti Pak itu bagasinya beda. Ya, jadi nanti bagasinya itu
nggak barang koper, nanti saya ambilkan. Paling nanti Bapak ingatkan saya, dan saya pasti akan data juga. Berarti kurang lebih satu Pak ya. Ya, nanti karena bagasinya nanti keluarnya bukan sama koper, beda gitu ya. Eh ini udah. Untuk kamar mandi, Bapak Ibu ya, kamar mandi. Kalau di Nabawi kamar mandi gampang, tapi kalau di Masjidil Haram di Mekah kamar mandi jauh, harus keluar dulu. Jadi Bapak Ibu yang udah sampai depan Ka'bah, misalkan mohon maaf mau buang air kecil, buang air besar, itu keluarnya jauh. Kalau Masjid Nabawi keluar deket kamar mandinya, pintu manapun dekat. Tapi kalau Masjidil Haram, maka saran saya kalau Bapak Ibu mau sholatnya di depan Ka'bah, ya Bapak Ibu setelah umroh misalkan Bapak Ibu sholat lima waktu di depan Ka'bah, saran saya silakan diselesaikan semua hajatnya dulu supaya nggak bolak-balik. Kalau hanya mohon maaf kentut itu bisa wudhu dengan air zam-zam. Ya. Tapi kalau misalkan buang air kecil buang air besar otomatis harus ke kamar mandi ya. Nah itu jauh. Maka saran saya kalau mau sholat di depan Ka'bah di pelataran silakan tuntaskan semua hajatnya supaya Bapak Ibu nggak bolak-balik gitu ya. Karena lumayan jauh. Oke, ini nah ini masuk ke itinerary mungkin ya. Bapak Ibu bisa lihat sudah dibagikan ya. Ini mungkin saya lebih mendetail di sini. Eh, ada beberapa hal yang memang eh, harus kita perhatikan bersama, eh, apalagi masalah ketepatan waktu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita ini judulnya umroh grup Bapak Ibu ya. Umroh grup. Umroh grup artinya berarti bukan umroh privat, bukan umroh backpacker. Jadi ya kita harus paham tuh ya. Jadi kalau kita bermasalah, kemungkinan besar menjadi masalah untuk jemaah satu grup. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi maka tadi kalau Bapak Ibu lihat di salah satu materi dibilang kita harus saling menjaga, menghormati satu sama sama lain gitu ya. Ya, karena apa? Karena kita umroh grup gitu Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu bisa lihat di hari pertama, Bapak Ibu tanggal 29 Juli ya. Oke, di poin kita akan kumpul di Terminal 3. Itu nanti jamaah Jakarta nyusul kita dari sini Bandung bareng-bareng ya. Nanti Bapak Ibu, ini yang sering terjadi Bapak Ibu. Enggak sering, baru kemarin, dan alhamdulillah terjadinya sama saya dan alhamdulillah saya bisa jadikan evaluasi. Emirates itu ada yang namanya profiling bagasi. Apa itu profiling bagasi Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak check-in. Check-in kita dari tim, sudah ada yang check-in, cetak boarding pass, cetak tiket pesawat, semua sudah dari kita. Tapi Bapak Ibu, dalam maskapai Emirates itu Bapak Ibu harus datang membawa bagasi besar dan bagasi kabin Bapak Ibu, ya, dan membawa paspor dan tiket pesawat. Cuma itu aja. Cuma dilihat, oh ini, habis itu di label bagasi kabin. Itu Emirates. Kenapa saya ngomong kayak gini? Karena terjadi dengan jemaah yang saya bawa juga, 15 orang masuk imigrasi duluan. Nggak profiling. Koper bagasinya belum masuk. Syarat koper bagasi masuk itu harus profiling. Check-in dah dari tim. Tapi syarat koper bagasi masuk ya, ke compare itu harus profiling satu-satu. Ketika itu 15 orang tidak masuk. Karena apa? Langsung masuk imigrasi duluan. Padahal saya udah brief waktu itu. Kita umroh bareng-bareng, ikuti saya, jangan mencar-mencar. 15 orang duluan masuk imigrasi. Nah, imigrasi nggak bisa bolak-balik Bapak Ibu ya. Bukan kayak pintu rumah kita ya. Masuk, keluar lagi, nggak bisa. Imigrasi sakral, ya. Nggak bisa bolak-balik. Indonesia walaupun negara-negara lain. Nah, ketika udah masuk imigrasi, akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa ini bagasinya nggak bisa masuk. Masa orangnya doang yang berangkat, gitu ya. Maka nanti saran saya, tetap semua kalau mau pergi kemana-mana, lihat saya itu ada di depan atau enggak. Ya, insya Allah saya selalu di depan kalau mimpinnya. Ya. Nanti kalau misalnya di Mekah, Madinah saya bawa bendera. Kalau di Dubai saya bawa bendera kelihatan rauda gitu saya. Kalau Bapak Ibu udah lihat nggak ada orang nih jemaah atau misalkan nggak ada saya, silakan telepon. Ya silakan telepon. Ya komunikasi penting Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon paket data disiapkan dari sekarang. Ya nanti paket data untuk apa namanya umroh ya. Itu ada yang paket umroh. Karena apa? Semua kita komunikasi dengan HP. Jadi kita ke Bapak Ibu, misalkan mohon maaf Bapak Ibu, saya mau ibadah fokus nggak bawa HP, tidak masalah. Akan tetapi kalau ada hal-hal yang terjadi, kami tidak bisa tahu cepat, Bapak Ibu ya. Kami tidak bisa tahu cepat. Jadi HP itu, misalkan Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya, ya saya pengen fokus ibadah, saya bawa HP, misalkan ketika sholat dimatikan.
datanya, nggak apa-apa. Yang penting bawa HP. Kenapa? Karena ketika ada apa-apa, ya, ketika ada apa-apa, kita menghubungi dengan HP. Gak bisa saya cari satu-satu itu ribuan jamaah Bapak ya, puluhan ribu saya cari jamaah satu-satu gak bisa. Orang Indonesia juga banyak. Jadi kita komunikasi dengan apa Bapak Ibu? Dengan HP kemana-mana bawa HP. Jadi nanti kita ada profiling terlebih dahulu. Ini tolong diingat Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah nanti saya share lagi rinciannya ini untuk profiling. Ini karena ini peraturan Emirates, khusus Emirates. Untuk hari pertama mungkin itu aja yang saya ingin tekankan. Hari kedua Bapak Ibu, bisa dilihat hari kedua tanggal 30 Juli ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita di Dubai berapa jam? 6 jam. Bapak Ibu bisa lihat mungkin yang waktu itu lihat tempat-tempat yang akan kita kunjungi Dubai di mana aja itu banyak Bapak Ibu ya. Satu tempat itu paling cepat 45 menit. Paling cepat. Standarnya 1 jam. Karena kita ada foto stop di sana, ya kan? Kita kasih Bapak Ibu waktu untuk foto mandiri juga sendiri-sendiri untuk ambil kenangan ya. Itu paling cepat 30 menit atau 40 menit. Standarnya 1 jam. Coba Bapak Ibu lihat itu ada berapa tempat. Dubai Frame, Museum at Future, Dubai Mall, Burj Khalifa. Dubai Mall dan Burj Khalifa satu tempat. Dubai Aquarium, Burj Al Arab, Jumeirah Beach. Nah itu banyak Bapak Ibu ya. Nah maka tadi yang saya bilang, kita sholat subuhnya di pesawat. Kita sholat subuhnya di pesawat. Nah nanti biasanya Bapak Ibu nanya nih, dikasih tahu gak di pesawat gitu. Kadang gitu kita lagi safar gini ya, jam beda juga gitu ya. Nah, kita dalam safar itu ada namanya ruh, rukhsah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sebangunnya saja kalau memang bisa nanti nanya pramugarinya, bisa ada orang Indonesia satu dua orang atau misalkan pakai bahasa Inggris waktu yang bisa gitu ya. Tanya, akan tapi karena kita dalam keadaan safar, Bapak Ibu sebangunnya sebelum landing itu kan biasanya dibangunin Bapak Ibu ya. Tidur-tidur eh, kursinya diangkat, sebangunnya saja langsung sholat Bapak Ibu. Ya, karena kita mendapat rukhsah, kita dalam keadaan safar, apalagi safar adalah safar umroh. Nah, walaupun dalam pendapat pandangan mazhab Syafi'i yang paling kuat, sholat di dalam pesawat itu tidak sah karena tidak menghadap kiblat, tapi kita mengambil rukhsah safar kita. Jadi saya sarankan kalau misalkan ribet ini ngatur jamnya, jam Dubai, waktu Dubai jam berapa nih? Waktu Dubai kan nggak ada kuota juga gitu Pak Ibu ya. Misalkan nanya juga, saya nggak bisa bahasa Inggris gini ya. Cara amannya, saran dari saya, sebangun Bapak Ibu sebelum landing, silakan sholat. Makanya saya bilang tadi bawa botol. Supaya apa? Biasanya nanti kalau Bapak Ibu ke kamar mandi, itu sebelum landing nggak boleh. Ya, sudah suruh duduk semua. Gitu ya. Jadi kenapa saya suruh sholat sebelum landing? Supaya nanti di Dubai semua tempat ini bisa kita kunjungi. Gitu Bapak Ibu ya. Bisa kita kunjungi itinerary. Melihat sikon juga di sana. Insya Allah nggak macet di Dubai ya. Nggak kayak di Jakarta di Indonesia ini ya. Nah, jadi nanti 5:30 kita turun dari pesawat itu koper bagasi tidak turun. Koper bagasi tidak turun. Nah, biasanya ibu-ibu ini, Pak Ustadz saya mau ganti baju biar di Dubai. Kan wajibnya pakai batik rawloh ketika berangkat. Nanti di Dubai Bapak Ibu mau ganti boleh. Nah, saran saya yang mau ganti baju, misalkan udah siapkan nih baju keluarga khusus suami istri khusus untuk di Dubai ada gitu ya. Silakan masukkan tas yang dibawa ke kabin atau koper yang dibawa ke kabin. Gantinya di mana? Gantinya nggak ketika turun bandara enggak. Kita nanti insya Allah makan di restoran. Gantinya di kamar mandi restoran. Jadi kita keluar dari bandara, ada tim kita di sana, naik bus langsung kita ke restoran. Di situ yang mau ganti baju. Biasanya ibu-ibu nih yang kayak, "Wah, saya udah sama suami ini udah beli baju ini pakai raudo ya bagus sih juga tapi saya pengen sendiri." Nah, itu gantinya jangan di bandara, memperlama. Jadi kita dari bandara keluar imigrasi langsung keluar ketemu tour guide kita di Dubai, naik bis langsung kita ganti bajunya di mana? Yang ingin ganti baju di restoran, kamar mandi restoran ya. Ini untuk efisiensi waktu Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu lihat poin sebelum terakhir. Kita itu pemberangkatan take off dari Dubai ke Madinah setengah tiga. Kurang 4 berarti jam berapa Bapak Ibu? Setengah 12 ya. Minimal terakhir kita sampai bandara itu jam 11. Mohon maaf maksimal. Maka saya butuh minta kerjasama Bapak Ibu di Dubai ini. Memang kebanyakan kita foto stop ya. Jadi kalau nanti arahan saya sama tour guide di Dubai, kalau misalkan 10 menit foto mandiri gitu ya, setelah foto bareng-bareng, silakan untuk 10 menit gitu Bapak Ibu ya. Karena kita mengejar apa?
keberangkatan flight kita ke Madinah. Jadi saya tidak mau mengorbankan misalkan ini karena ibadahnya yang utama umrah Bapak Ibu ya. Kalau kita miss nggak ke nauzubillah nggak ke Saudi ini bahaya karena kita lama-lama di Dubai. Maka nanti sudah ada waktunya, saya sudah kondisikan juga. Misalkan saya bilang 10 menit Bapak Ibu silakan foto sendiri-sendiri, saya fotokan gitu ya 10 menit. Silakan udah jangan ada yang lama-lama lagi ya. Langsung next destinasi selanjutnya. Karena apa? Karena pesawat kita cepat setengah tiga udah take off. Jadi kita setengah 12 paling maksimal sudah harus sampai di bandara. Itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 5 jam 6 jam di Dubai. Maka tadi hal-hal yang saya bilang baju silahkan ganti taruh di kabin. Kalau yang ingin pakai baju beda di Dubai, gantinya di kamar mandi restoran. Sholat subuh sebelum landing di Dubai. Ini demi kenyamanan Bapak Ibu. Supaya perjalanan di Dubai enak gitu Bapak ya. Tidak memakan waktu yang lama. Bisa efisiensi waktu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya nggak jelaskan semua hari ya, setiap hari. Karena insya Allah setiap hari nanti saya share itinerary-nya secara rinci per hari malamnya di grup. Ya, jadi saya share yang mungkin dari sekarang disiapkan saja. Untuk di Madinah Bapak Ibu ya, di Madinah nanti insya Allah kita sampai ya, kita sampai Madinah insya Allah sekitar jam 4 sore Bapak Ibu ya, 4 sore waktu Madinah ya. Nah, dari Madinah ke hotel itu insya Allah sebelum maghrib itu udah sampai di hotel kita ya, di Ansor Golden Trip itu udah sampai. Nah, nanti di Madinah Bapak Ibu, eh, saran saya sudah download aplikasi Nusuk dari sekarang? Belum ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim video tutorialnya di grup. Insya Allah tasreh masuk Raudoh dari travel ada. Tapi langkah interventif kita, pencegahan supaya kalau misalkan tasreh tidak turun, ya Bapak Ibu bisa download aplikasi Nusuk. Tutorialnya, full videonya nanti setelah manasik saya kirim. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa saya bilang langkah pencegahan? Insya Allah kita amanah, kita tasnya turun, akan tapi biasanya ini perempuan, tanda kutip ya, perempuan yang sering crowded itu perempuan. Perempuan, kalau misalkan tasnya nggak turun, Bapak Ibu punya cadangan. Cadangannya apa? Yaitu Bapak Ibu aplikasi Nusuk itu, yang Bapak Ibu sudah apply, tanggal dan waktunya kapan. Nah, mengenai tanggal dan waktu, nanti di grup kita kasih tahu. Bapak Ibu bisa opsi. Yang mau mandiri nusuk aplikasi book tanggal segini-segini. Booking tanggal segini. Itu semua informasinya akan kita share setelah ini di grup ya. Dalam beberapa hari ke depan sebelum berangkat kita akan share. Yang penting Bapak Ibu download dulu aplikasi namanya apa? Nusuk di Google Play warnanya Ka'bah hitam. Warnanya Ka'bah hitam nusuk. Alhamdulillah kemarin terakhir saya bawa jemaah ada yang alhamdulillah 2 kali masuk Rodok karena dia download nusuk juga. Satu nusuk barang masuk Rodok dengan travel, satu lagi mandiri. Tapi beliau waktu itu mandirinya sendiri dulu. Jadi yang pertama sendiri, yang kedua sama travel. Ya syukur-syukur Bapak Ibu nanti misalkan pertama sama travel udah tahu kan berarti di Rodo amalannya apa aja, makam Nabi posisinya di mana. Nanti ketika Bapak Ibu masuk kedua kali yang mandiri udah tahu mau doa apa, mau sholat apa, makam Nabi di sebelah mana, gitu ya. Jadi dari sekarang yang bisa dilakukan dari sekarang apa? Download dulu aplikasi Nusuk. Hmm, bisa langsung ke tanggal 2 Bapak Ibu hari Sabtu. Ini penting juga. Perjalanan kita dari Madinah ke Mekah. Perjalanan kita dari mana Bapak Ibu? Dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Nah, insya Allah kita menggunakan kereta cepat Bapak Ibu ya. Kita menggunakan kereta cepat. Nah, jadi kenapa? Kenapaเราudah menggunakan kereta cepat? Karena supaya jamaah tidak capek sebelum umroh. Karena perjalanan dari Madinah ke Mekah kalau naik bis bisa 5 sampai 6 jam Bapak Ibu. Capek tuh ya. Kalau naik kereta dipotong 250 km per jam, kurang lebih sekitar 2,5 jam sudah sampai sampai Mekah, gitu ya. Jadi nanti bagaimana teknis lebih lanjutnya ketika sebelum hari kita sampaikan, cuma yang saya wanti-wanti, silakan nanti bawa ke kereta barang-barang yang pengen Bapak Ibu pakai ketika umroh. Otomatis Bapak-Bapak sudah pakai kain ihram ya, buku bacaan, barang berharga, tas kecil yang barang berharga. Kalau paspor kan sudah dikumpulkan sama saya ya. Barang berharga itu semua dibawa. Setelah itu Bapak Ibu koper kabin bagasi mau nggak dibawa dalam kereta nggak apa-apa. Kita taruh di bisnya berangkat sendiri. Jadi insya Allah Bapak Ibu selesai umroh kopernya sudah ada di depan kamar masing-masing. Jadi kita berangkat duluan. Bis itu kan 5-6 jam Bapak Ibu ya. Kita insya Allah itu sekitar jam
4 Bapak Ibu ya. Kalau jam 1 kita udah sampai ambil mikot kurang lebih biasanya raudah itu jam 3 atau jam 4 sore. Jadi kita nyampe Makkah itu kurang lebih maghrib ya. Koper kita yang di bis itu nyampe kurang lebih sekitar jam 8 jam 9. Sedangkan kita selesai umroh biasanya jam 12 paling cepat kalau kita mulai setelah Isya. Nah, jadi insya Allah saya sarankan barang-barang yang nggak perlu daripada Bapak Ibu capek gitu ya bawa di kereta mau umroh kan butuh tenaga, silakan tinggal di bis. Bisnya nanti membawa barang-barang itu ke hotel sudah langsung depan kamar. Seperti itu ya. Itu saran saya karena banyak capek gitu ya dan lain sebagainya akhirnya ketika umroh kurang maksimal. Itu untuk perjalanan umrohnya. Nah, jadi insya Allah kita sampai di Mekah itu Bapak Ibu ya sekitar jam 7 ya, atau lebih, sebelum jam 7 bisa habis maghrib. Nah, kita nggak langsung umroh Bapak Ibu, kita makan dulu, karena restoran hotel tutup jam 9. Sedangkan kita umroh jam 9. Jadi kita makan dulu setelah itu baru kita beranjak umroh. Umroh standar yang paling cepat kalau grup itu 3 jam. Melihat, situasi situasi dan kondisi, eee, di Masjidil Haram, lagi rame atau nggak. Biasanya weekend rame. Ini kita malam Minggu Bapak Ibu ya. Kemungkinan besar rame. Orang Saudi kalau weekend itu mereka umroh. Weekendnya itu umroh gitu ya, bukan jalan-jalan mana. Mereka umroh. Nah, itu biasanya lebih rame. Nah, kalau lebih rame, estimasinya bisa sampai 4 sampai 4,5 jam, sampai 5 jam. Jadi kalau kita mulai setelah Isya pas jam 9, itu kurang lebih paling cepat selesai jam 1. Jam 1. Paling lama jam 2. Nah, biasanya jemaah ini opsi dari saya, kalau sampai jam 2, saya bilang, Pak, Bu, silakan istirahat di Masjidil Haram. Ya, tanggung udah mau subuh gitu ya. Kalau misalkan saya jam 2, tapi kalau saya jam 1 mau pulang ke hotel dulu gitu ya, mau misalkan mau ganti pakaian gitu kan segala macam nggak apa-apa gitu ya. Itu opsional aja. Ini untuk umroh, nanti lebih detailnya ketika di Madinah Bapak Ibu ya, untuk persiapan umrohnya teknis lebih detailnya. Eh, nah, ini ada kesalahan Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat di hari Selasa 5 Agustus, Selasa 5 Agustus Bapak Ibu. Mm. Nah, itu Selasa 5 Agustus itu tulisan mohon maaf, Seninnya Bapak Ibu, Seninnya itu 4 Agustus itu. Jadi, nah di hari Senin itu kita ada umroh kedua Bapak Ibu. Umroh kedua, umroh sunnah. Yang pertama itu umroh wajib, Bapak Ibu harus umroh atas nama Bapak Ibu sendiri. Yang umroh kedua ini umroh sunnah. Apa artinya umroh sunnah? Umroh sunnah Bapak Ibu bisa mengerjakan umroh ini untuk diri Bapak Ibu sendiri atau bisa membadalkan orang-orang terdekat yang sudah meninggal atau dalam tanda kutip tidak bisa berangkat untuk umroh dan haji. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu di umroh kedua. Nah, di umroh kedua, ini yang jadi saya tekankan Bapak Ibu, karena panas ya. Biasanya umroh kedua kita city tour selesai sebelum zuhur. Nah, saran saya Bapak Ibu, ya, ini dari sekarang saya sampaikan, mungkin nanti bisa berunding sebelum nyampe, tapi dari sekarang supaya Bapak Ibu bisa kira-kira, kalau kita mulai habis zuhur, setelah sholat zuhur dan makan siang di hotel, kita mulai umroh kedua jam 2 maksimal, insya Allah kita sebelum maghrib sudah selesai. Cepat. Karena apa? Sedikit orang yang tawaf Zuhur-zuhur panas. Tapi biasanya ibu-ibu, bapak-bapak nanti misalkan tergantung ya keputusan jemaah bareng-bareng. Oh, Pak Ustadz habis asar aja. Kalau habis asar, ini hari apa nih? Enggak terlalu bukan weekend ya, enggak terlalu crowded, enggak terlalu rame. Tapi tetap biasanya mentok-mentok setelah maghrib selesainya. Kenapa? Karena orang tuh waktu favorit umroh itu dari sore ke malam, gitu ya. Jadi lebih rame. Jadi nanti saya sampaikan dari sekarang, kalau misalkan nanti cuacanya memang panas banget Bapak Ibu, tapi negatifnya kalau umroh asar Bapak Ibu menjaga larangan-larangannya itu, yang saya takutkan, ya kan? Kalau udah, pakai kain ihram tidak boleh apa? Pakai parfum. Bapak-bapak tidak boleh mencabut semua rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Tidak boleh suami istri tidak boleh berhubungan badan, apalagi, tidak boleh menyakiti hewan yang ada di Masjidil Haram, ya. Banyak, tidak boleh pakai topi. Nih kemarin Bapak Ibu ya, topi. Ini dari sekarang saya, himbau, yang bawa topi misalkan nanti ya, itu ketika pakai kain ihram tidak boleh pakai topi lagi ya, peci dan lain sebagainya. Karena ini terjadi. Udah niat, nawaitu umrata wa alhamdulillahi taala, bismillah, labbaik Allahumma umrah. Pakai topi. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Bapak-bapak nih, ibu-ibu juga sama, tidak boleh.
pakai topi gitu ya. Jadi kalau negatifnya kalau umrohnya kita undur memang adem habis asar, cuma ademnya adem Mekah gimana sih Bapak Ibu ya? Panas gitu ya. Tapi saya ngerinya apa? 3 jam ini kosong Bapak Ibu tidur bisa melakukan hal-hal larangan yang dilarang umroh. Yang paling sering apa kalau misalkan istirahat gini? Mohon maaf, buang air besar, buang air kecil, ceboknya pakai sabun. Tidak boleh pakai sabun karena sabun mengandung wangian. Atau habis makan siang, sikat gigi. Oh, mau umroh nih, mau tawaf nih. Sikat gigi dulu biar apa mulut wangi. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya melarang. Nah, maka saran saya nanti kita lihat juga kita ambil kesepakatan bersama kalau bisa memang enak jam 2. Jam 2 tawaf udah selesai sebelum asar kita sudah di tempat sa'i, kita sholat asar di tempat sa'i, jam 4 jam 5 sudah selesai. Maghrib Bapak Ibu mau lanjut itikaf bisa, mau pulang ke hotel bisa. Ini untuk umroh kedua nih. Saya sampaikan dari sekarang. Nanti eh, keputusan ketika hari H kita putuskan ya. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Hari Selasa kita insya Allah ada city tour kota Taif. Nah, ini agak capek Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah, kenapa saya bilang agak capek? Karena kita sekarang check out. Jadi dari pagi kita check out dari hotel kita Hilton di Mekah, itu kita nggak city tour terus pulang ke hotel lagi nggak. Kita city tour ke Taif, dari Taif langsung ke Jeddah. Nah, alhamdulillah penerbangan kita kan pagi ya, besok paginya. Jadi kita check in kurang lebih jam 12 malam, pukul 12. Jadi hari Rabu jam 12 ya, hari Rabunya. Nah, jadi insya Allah kita waktu kita banyak, maka saran saya nanti apa namanya hari terakhir ini siapkan stamina gitu ya. Maksudnya apa? Ketika umroh kedua nih hari ke-8 Bapak Ibu ya, hari Selasa. Makanya saya bilang umroh keduanya mendingan siang supaya Bapak Ibu punya waktu apa? Istirahat lebih banyak. Kalau umrohnya kita habis asar selesai Isya, Bapak Ibu, kadang Isya orang nggak langsung tidur juga. Misalkan ibu-ibu, aduh ada belum nih oleh-oleh. Akhirnya tawaf dulu jam-jam tawaf tuh ya. Tawaf Tower Mekah itu. Atau misalkan pengen ketemu saudara ada di sana segala macam ya. Kalau kita umroh keduanya cepat, Bapak Ibu punya waktu space lebih lama untuk istirahat karena besoknya Bapak Ibu kita sudah check out ke kota Taif dan dari kota Taif kita nggak kemana nggak ke Mekah lagi kita langsung ke bandara aja Jeddah. Jadi stamina-nya butuh banyak. Ya, jadi maka saran saya nanti ketika umroh kedua kita cepatkan. Tetap nanti saya berunding juga karena kita belum ada jemaah di Jakarta ya. Bareng-bareng kita nanti ketika di bis supaya mempermudah Bapak Ibu juga biar punya ada tenaga untuk nanti hari terakhir. Oke, eh, mungkin ini saja Bapak Ibu untuk itinerary ya. Nanti insya Allah lebih detailnya bisa langsung tanya saya setelah ini ya. Setelah kita tutup dulu karena ini mau dipakai sholat asar juga nanti mau tanya personal langsung bisa saya hal-hal apa misalkan persiapan apa. Pesan dari saya terakhir Bapak Ibu dijaga kesehatan Bapak Ibu ya, dijaga kesehatan. Nanti juga di Saudi Bapak Ibu cuaca sangat panas Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya, biasanya tergiur suka yang dingin-dingin Bapak Ibu ya. Nah itu bikin sakit Bapak Ibu ya, tenggorokan itu biasanya. Di luar panas, sampai hotel alhamdulillah di restoran ada jus apa dingin segala macam ini minum semua over gitu ya. Jangan over-over Bapak Ibu. Makan secukupnya, minum secukupnya. Saran saya pagi-pagi minum air hangat. Minum air hangat supaya tidak sakit. Nanti kalau nauzubillah misalkan sakit tenggorokan Bapak Ibu mau melafadzkan talbiyah, mau membaca bacaan-bacaan ketika tawaf umroh kan kurang maksimal jadinya gitu ya. Jadi kesehatan ini pesan saya kesehatan sangat penting karena umroh ini ibadah badan yang memerlukan stamina dari sekarang misalkan ibu-ibu misalkan mohon maaf ibu-ibu yang lansia misalkan sebelumnya belum pernah olahraga sedikit-sedikit keliling-keliling depan rumah pagi-pagi jalan pemanasan gitu ibu ya silakan kalau memang biasanya tidak punya kebiasaan olahraga gitu jalan aja depan rumah bolak-balik gitu ya karena nanti kita kurang lebih Bapak Ibu lihat sendiri ya nanti ya silakan cek Bapak Ibu yang punya HP yang ada aplikasi penghitung langkah gitu ya saya jamin Bapak Ibu ya nanti di Mekah khususnya kalau di Madinah mungkin nggak terlalu di Mekah saya jamin langkah Bapak Ibu di Mekah itu lebih banyak 3 kali lipat daripada langkah Ibu di Indonesia. Saya jamin itu pasti. Itu semua jawab pasti gitu. Oh, Pak Ustadz saya lihat di HP, wah 5.000 langkah sehari. Biasanya saya apa-apa di Bandung mobil naik motor 100 langkah, 200 langkah ya. Nah, jadi saran saya dijaga kesehatan, makan yang dijaga, supaya nanti ketika umroh dalam keadaan prima. Seperti itu Mbak Ibu ya. Kita tutup dulu, setelah itu kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung tanya ke saya.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك